PJ Gubernur DKI Jakarta juga kemarin sudah menekan begitu aturan terbaru di mana PBBKB ini naik dari 5% menjadi 10%. Seperti apa mungkin tanggapan dari Kementerian SDM berkaitan dengan hal ini dan sejauh ini sebetulnya koordinasi untuk aturan ini hingga akhirnya diteken seperti apa Pak Tutuka? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Ditjen Migas Kementerian SDM belum pernah ya berkomunikasi dengan kementerian terkait tentang hal ini dan juga dengan Pemda. Jadi belum pernah. Kami kemudian menyikapi hal ini dengan melakukan koordinasi internal dan juga dengan PU Niaga yang terkait. Jadi beberapa hal yang kami dapatkan memang perlu sekali diperhatikan implementasinya ini. Jadi kami akan menyampaikan bahwa tidak sederhana ini yang akan implikasinya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan harus kita cermati bersama. Di antaranya adalah Pemda yang mengeluarkan peraturan Perda ini ternyata berbeda-beda dari daerah ke daerah. Jadi kita cermati berbeda-beda. Berlakunya juga ada yang retroaktif, artinya berlaku mundur gitu ya. Jadi bisa menimbulkan permasalahan tersendiri juga. Juga sosialisasi ya belum meluas, belum terasa ke masyarakat luas yang terkait dan juga kepada kami sendiri di Ditjen Migas. Nah kemudian masa transisi juga diperlukan. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan dulu. Oke baik, tapi koordinasi seperti apa yang akan dilakukan begitu dari Kementerian SDM dengan ataupun juga kepada Pemprov DKI Jakarta? Apakah memang himbauannya agar aturan ini dibatalkan terlebih dahulu atau dilakukan sosialisasi terlebih dahulu atau seperti apa sebetulnya skema-skema koordinasi ataupun juga masukan yang akan diberikan oleh Kementerian SDM, Pak Tutuka? Iya, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Kemendagri dan juga nanti kepada Kementerian Keuangan permasalahan yang mungkin timbul di lapangan. Jadi pertama permasalahan itu bisa muncul permasalahan teknis ya. Karena SPBU ya atau PU Niaga ini belum menyiapkan diri secara menyeluruh ya, masih sebagian-sebagian kan harus ada dispenser ya SPBU untuk mengocorkan ke dalam kendaraan itu kan berbeda antara pribadi sama umum, berbeda. Tankinya juga berbeda, jadi ada permasalahan teknis. Nah kemudian ada permasalahan sosial juga karena belum tersosialisasi. Jadi berbeda dari Pemda satu Pemda lain itu bisa menimbulkan permasalahan sosial. Kemudian juga ada permasalahan hukum, ini menyangkut wajib pajak dan wajib pungut. Nah, di sini kan ada terjadi perbedaan dari undang-undang sebelumnya dengan undang yang saat ini. Kita perlu pahami betul implikasinya di lapangan. Nah, asal-asal itu kan kita sampaikan kepada kedua kementerian itu dan juga kita berikan juga kepada Pemda terkait bahwa ini bisa menimbulkan hal yang tidak lancar, tidak mulus. Demikian. Baik, tapi ekspektasinya sendiri Bapak dari Kementerian SDM begitu ya, apakah aturan ini ekspektasinya dibatalkan atau ditunda Pak Tutuka? Jadi begini ya, ini kan kita masa-masa yang dinamis ya sampai pemilu nanti. Jadi kami sangat mengharapkan untuk benda-benda yang terkait ini, peraturan daerah tentang ini untuk coba dilihat betul implementasinya, dampak-dampaknya dari implementasinya. Jadi kami menunggu betul dampaknya apa. Dan kami siap untuk memberikan saran-saran apa yang mungkin timbul. Jadi kami mengharapkan untuk coba dilihat betul implikasinya, apa yang bisa timbul di masyarakat. Karena kita juga mendekati pemilu tanggal 14 Februari nanti. Oke. Baik, tadi Anda berkali-kali menekankan implikasinya di lapangan begitu Pak Tutuka. Tapi mungkin kalau kita lihat ya yang paling implikasi yang paling besar tentu ini adalah kenaikan harga which is ini betul-betul diperhatikan oleh masyarakat begitu tadi dengan PBBKB naik dari 5% menjadi 10%. Apakah dari Kementerian SDM sendiri juga sudah menghitung begitu kira-kira seperti apa akan berpengaruh kepada kenaikan harga BBM khususnya untuk BBM non subsidi seperti apa Pak Tutuka? Ya, kami sudah menghitungnya juga bahwa ini akan pertama
ini akan menimbulkan kenaikan batas harga atas. Dengan kenaikan batas harga atas ini tentunya BU Niaga juga akan meningkatkan harga BBM ya, karena margin mereka akan tergerus dengan adanya pajak ini. Jadi kemungkinan yang terjadi itu, dan itu akan menimbulkan kenaikan harga di masyarakat, tentunya akan berakibat ke inflasi dan seterusnya. Belum pernah kita bahas lebih mendalam tentang hal ini. Jadi walaupun nanti misalkan ada penurunan harga minyak misalkan, itu akan tetap berpengaruh. Ya, kita sudah simulasikan juga. Demikian. Oke, mungkin bisa digambarkan sedikit begitu simulasinya seperti apa Pak Tutuka, dan mungkin apakah dengan adanya kenaikan harga ini ya disebabkan oleh kenaikan tarif dari PBBKB sendiri begitu, apakah ini akan berpengaruh juga begitu kepada permintaan untuk BBM subsidi, apalagi juga saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar begitu untuk mensubsidi BBM, seperti apa Pak Tutuka? Oke, kita kasih simulasi ya satu harga pada kondisi Februari 2024 ya. Jadi harga untuk HCE 5% itu sebesar Rp13.546 per liter. Dengan PPKB 10% harganya menjadi Rp14.130. Jadi ada kenaikan kan yang cukup signifikan untuk ke masyarakat kalau kita melihat. Nah ini kita belum pernah sampaikan juga kepada masyarakat ada terjadi kenaikan itu. Tentang subsidi itu saya kira tidak berpengaruh karena harga subsidi kan tetap ya, harga BBM subsidi. Ya. Oke, baik. Tapi di satu sisi ketika kita melihat skemanya secara keseluruhan begitu kan, kita ketahui juga saat ini tengah dalam rangka untuk upaya melakukan transisi energi, utamanya juga di sektor transportasi. Apakah ini juga menurut Anda sebetulnya bisa menjadi salah satu cara begitu ya untuk mempermudah ataupun juga mempermulus upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk melakukan transisi energi, Pak Tutuka? Jadi hal ini kalau menurut saya dampaknya yang akan besar. Jadi kita nggak melihat suatu cara yang strategik kohesif gitu ya. Tapi ini cara yang quick hit gitu untuk mendapatkan penghasilan. Kami tidak melihat ada suatu cara ini yang integral gitu, komprehensif untuk menangani misalkan net zero dan sebagainya gitu atau perubahan iklim. Jadi ini yang kami tidak melihatnya karena hanya penaikan pajak dengan yang belum merupakan suatu kajian yang komprehensif dampaknya kepada masyarakat gitu ya. Jadi yang akan timbul adalah permasalahan di masyarakat. Ya, jadi ini saya akan sampaikan lagi bahwa benda-benda itu berbeda-beda, dan angka 10% PPKB itu kan maksimal. Itu yang dipakai otomatis. Atau kemudian di manakah titik serahnya wajib pajak itu nanti di mana? Nah, misalkan kalau suatu daerah yang wajib pajak, kalau nanti bukan wajib pajaknya itu adalah di produser gitu ya. Ya nanti di kilang ya gitu. Jadi yang nggak punya kilang bagaimana? Jadi yang menerima pajak yang punya kilang, daerah yang punya kilang, Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Selatan nggak mempunyai. Nah ini kan menjadi permasalahan nanti.